Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 4 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi banyak umat, mengenal Engkau ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan menuruti akan perintah-perintah-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Kennedy Mamentu. Kepada Saudara Ken, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, 4 Juni 2025, berjudul Kemarahan Terhadap Utusan Allah. Dengan ayat tema yang terdapat pada 1 Raja-Raja 18 ayat 17 dan 18, yang berbunyi, Ahab berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan." Allah pasti akan menyertai Ahab jika ia berjalan menurut nasihat sorga. Namun Ahab tidak melakukan ini. Ia menikahi seorang wanita penyembah berhala. Izebel memiliki kekuasaan yang lebih besar atas raja daripada yang dimiliki Allah. Izebel menuntut raja ke dalam penyembahan berhala dan juga rakyatnya. Allah mengutus Elia ke Israel dengan pesan-pesan peringatan, tetapi baik raja maupun rakyat tidak mengindahkan perkataannya. Mereka menganggapnya sebagai pembawa pesan kejahatan. Akhirnya, Allah mengirimkan kekeringan ke negeri itu. Apakah orang-orang itu memahami dan mengakui tujuan penghakiman ini dan merendahkan hati mereka di hadapannya? Tidak. Izebel berkata bahwa para nabi Yehova telah mendatangkan malapetaka ini kepada mereka. Ia berkata bahwa seluruh Israel menderita karena teguran mereka, dan bahwa tidak akan ada kedamaian atau kemakmuran di negeri itu sampai para nabi ini dihukum mati. Maka timbullah perasaan marah terhadap orang-orang yang telah diutus Allah untuk memohon kepada orang-orang agar bertobat dari kejahatan mereka. Banyak orang kudus mati karena kesaksian mereka. Elia diselamatkan oleh mujizat kuasa ilahi untuk mengumumkan peringatan dan ancaman Allah di hadapan raja dan ratu. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, Allah berkata kepada Elia. Ketika raja dan nabi bertemu, Ahab berkata, "Engkaukah itu
yang mencelakakan Israel?" Tetapi Elia berkata, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Ia menyuruh Ahab untuk mengumpulkan nabi-nabi Baal, dan kemudian terjadilah perwujudan kuasa Allah yang luar biasa. Sepanjang hari nabi-nabi palsu itu memanggil Baal, tetapi tidak mendapat tanggapan. Ketika Elia memohon kepada Allah di sorga, jawaban segera diberikan. Para nabi Baal telah berdoa dengan liar dan tidak jelas. Elia berdoa dengan sederhana dan sungguh-sungguh, memohon kepada Allah untuk menunjukkan keunggulannya atas Baal, agar Israel dapat dituntun untuk berbalik kepadanya. Ketika doanya naik, jawaban pun datang. Api turun dari sorga dan membakar korban dan air yang telah membasahinya. Melihat perwujudan kuasa yang menakjubkan ini, Israel berseru, "Tuhan, dialah Allah." Sementara hati mereka tersentuh dan dilembutkan oleh mujizat yang telah mereka saksikan, Elia memanfaatkan waktu yang tepat ini untuk membunuh nabi-nabi palsu. Manuskrip 29:19-11. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata-layanan Saudara Ken. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Utusan Allah yang dimaksudkan dalam renungan pagi hari ini adalah Nabi Elia. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Renungan hari ini menjawab dalam Christ Triumphant halaman 162 paragraf 3. Apakah orang-orang itu memahami dan mengakui tujuan penghakiman ini dan merendahkan hati mereka di hadapannya? Tidak. Isabel berkata bahwa para nabi Yehova telah mendatangkan malapetaka ini kepada mereka. Artinya, Isabel akui bahwa Elia adalah utusan Yehova. Sebab Ahab dan Isabel marah kepada Elia karena menurut mereka, gara-gara Elia, malapetaka kekeringan melanda Israel. Karenanya jelas bahwa Allah yang dimaksudkan dalam renungan pagi hari ini adalah Yehova. Elia adalah utusan Yehova. Roh Nubuat berkata dalam Prophets and Kings halaman 159 paragraf 1 yang berbunyi, "Sang raja setelah masuk kota segera tiba di istananya dan menyampaikan kepada istrinya peristiwa yang mengherankan yang terjadi pada hari itu dan kenyataan ajaib akan kuasa ilahi yang membuktikan kepada Israel bahwa Yehova adalah Allah yang benar dan Elia adalah utusan pilihannya. Allah yang benar itu adalah Yehova dan Elia adalah hamba dari Allah yang benar, yaitu Yehova. Karenanya, pada zaman Elia, bangsa Israel tidak menyembah Allah yang benar atau Yehova, tetapi menyembah Baal. Nah, siapakah Yehova ini? The Desire of Ages halaman 116 paragraf 2 menyatakan, ketika juru selamat dibaptiskan, setan turut menyaksikannya. Ia melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya itu. Ia mendengar suara Yehova menyaksikan keilahian Yesus. Pada waktu Yesus dibaptiskan, Allah Bapa yang berbicara bahwa Yesus adalah anaknya yang kekasih, dan kepada Yesuslah Bapa berkenan. Karenanya jelas bahwa Yehova adalah Allah Bapa, dan setan mendengar suara Yehova atau suara Allah Bapa menyaksikan tentang keilahian anaknya. Dan Yehova inilah yang disebut sebagai satu-satunya Allah yang benar, sebagaimana doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Perhatikan cara Roh Nubuat menyatakannya dalam Testimonies for the Church volume 6 halaman 166 paragraf 2 yang berbunyi, Yehova adalah satu-satunya Allah yang benar dan Dia harus dihormati dan disembah. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berdoa kepada Bapanya dan berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, the only true God, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar, dan nama Bapanya Yesus adalah Yehova.
Itu sebabnya roh nubuat menggunakan kata ganti orang tunggal, he. Mengapa kebenaran Alkitab dan roh nubuat ini penting sekali kita ketahui? Karena malapetaka melanda Israel sebab mereka menolak perintah Allah Bapa. Christ Triumphant halaman 162 paragraf 4 berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab." Allah berkata kepada Elia. Ketika raja dan nabi bertemu, Ahab berkata, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Tetapi Elia berkata, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Israel menerima malapetaka oleh karena Ahab dan keluarganya telah meninggalkan perintah Tuhan dalam huruf besar, lalu mengikuti para Baal atau sembah berhala. Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Ibrani Yehovah, dan Dia adalah Allah Bapa. Jadi, kemarahan Ahab dan Isabel kepada Elia adalah kemarahan lupa diri. Ahab dan Isabel lah yang menyebabkan malapetaka tersebut, dan Elia hanya menyampaikan firman Allah Bapa kepada mereka. Dan untuk membuktikan siapa Allah yang benar, Elia undang nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel, agar masing-masing mempersembahkan korban kepada Allahnya masing-masing, nabi-nabi Baal kepada dewa Baal, dan Elia kepada Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Apa hasilnya? Christ Triumphant halaman 162 paragraf 5 menyatakan, "Sepanjang hari, nabi-nabi palsu itu memanggil Baal, tetapi tidak mendapat tanggapan. Ketika Elia memohon kepada Allah di sorga, jawaban segera diberikan. Para nabi Baal telah berdoa dengan liar dan tidak jelas. Elia berdoa dengan sederhana dan sungguh-sungguh, memohon kepada Allah untuk menunjukkan keunggulannya atas Baal, agar Israel dapat dituntun untuk berbalik kepadanya. Ketika doanya naik, jawaban pun datang. Api turun dari sorga dan membakar korban dan air yang telah membasahinya." Saudaraku dalam Tuhan, perhatikan yang roh nubuat sampaikan berikut ini dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 137 paragraf 3. "Kita telah berjalan menjauh dari tonggak-tonggak lama. Mari kita kembali. Kalau Tuhan itu Allah, sembahlah Dia. Jika Baal, sembahlah Dia. Di pihak manakah Anda berada?" Israel akhirnya berseru, "Tuhan dalam huruf besar, Dialah Allah, yaitu Jehovah." Bagaimana dengan saudara? Di zaman sekarang ini ada banyak hamba-hamba Allah yang mengabarkan kepada umat Kristen, khususnya gereja Advent yang sekarang ini, agar kembali kepada Yehovah, yang adalah Allah Bapa, yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Tetapi para hamba Allah tersebut mendapat amarah dari para pimpinan gereja. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga akan marah kepada hamba dari Allah yang benar, yaitu Yehovah, yang memanggil saudara untuk kembali kepadanya? Pada zaman Elia, mayoritas sembah Baal, dan hanya 7.000 yang sembah Allah yang benar. Hal yang sama terjadi sekarang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Sebagaimana di zaman Ahab dan Isabel, demikian juga sekarang. Umat-umat Tuhan yang mengabarkan tentang pentingnya kembali dan bertobat kepada satu-satunya Allah yang benar, mendapat amarah dari para pimpinan gereja, pimpinan agama. Padahal itulah kehidupan yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, khususnya umat-umat-Mu yang percaya dan menyembah Engkau satu-satunya Allah yang benar ya Bapa, untuk menerima akan karunia roh anak-Mu, sehingga kami dimampukan seperti Elia, untuk mengabarkan kebenaran apapun yang terjadi, sehingga boleh banyak yang kembali, bertobat kepadamu dan menyembah Engkau ya Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar,
dan datang kepadamu melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.